Selamat datang. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan bahas tuntas cara melindungi harta kita yang paling berharga di dunia maya. Apa itu? Tentu saja data pribadi kita. Anggap aja ini panduan kilat buat mengamankan rumah digital Anda. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Coba deh, bayangin sejenak. Kalau data pribadi Anda itu adalah sebuah rumah, seberapa aman sih rumah itu? Apa pintunya udah dikunci rapat? Jendelanya gimana? Ini bukan sekedar kiasan loh, ini inti dari keamanan digital kita semua. Biar lebih kebayang, begini analoginya. Setiap informasi yang Anda bagikan online, mulai dari foto liburan, status, sampai riwayat pencarian di Google, itu ibarat batu bata yang membangun rumah digital Anda. Nah, melindunginya itu sama pentingnya kayak kita mengunci pintu rumah fisik kita pas malam hari. Penting banget! Jadi gimana sih sebenarnya rumah ini bisa terbangun? Semuanya berawal dari jejak-jejak kecil yang sadar nggak sadar kita tinggalkan setiap detik kita online. Faktanya simpel banget. Setiap kali kita terhubung ke internet, kita itu kayak ninggalin remah-remah roti digital di sepanjang jalan. Dan yang sering nggak kita sadari adalah betapa banyaknya remah-remah itu kalau dikumpulkan setiap hari. Jejak digital Anda itu bukan cuma soal postingan di media sosial ya. Ini jauh lebih luas. Mencakup data lokasi dari ponsel Anda, informasi dari perangkat pintar di rumah kayak Smart TV, bahkan sinyal dari kamera CCTV di sekitar kita. Mungkin kalau dilihat satu persatu, data ini kelihatannya sepele. Tapi coba bayangin kalau semua itu digabungkan. Wah, itu bisa melukiskan gambaran yang super detail tentang siapa Anda, di mana Anda, dan apa yang Anda sukai. Nah, kalau kita punya rumah digital, tentu aja ada risiko tamu tak diundang yang mau masuk. Sekarang, yuk kita kenali siapa mereka dan ancaman apa sih yang mereka bawa. Kutipan dari sumber penelitian ini jujur aja blak-blakan banget. Jejak data yang kita tinggalkan, itu seolah-olah membuka pintu lebar-lebar buat para penjahat siber. Mereka kumpulin semua informasi ini buat satu tujuan yang jelas, keuntungan ilegal. Pertanyaannya sekarang jadi sangat personal kan? Dengan semua data kita yang tersebar di mana-mana, apa sih dampaknya secara langsung buat Anda, buat saya, buat kita semua? Seperti yang bisa kita lihat di sini, risikonya itu jauh lebih ngeri dari yang kita bayangkan. Ini bukan cuma soal penipuan finansial ya. Data Anda itu dipakai untuk menganalisis dan memprediksi perilaku Anda, menargetkan Anda dengan iklan yang super spesifik, bahkan berpotensi mempengaruhi opini politik Anda. Ini level manipulasi yang benar-benar baru. Tapi tunggu dulu, ancamannya bukan cuma dari data Anda yang dicuri. Ada ancaman lain yang lebih halus, yaitu data yang sengaja dibuat palsu untuk menipu kita. Mari kita lihat gimana ilusi ini bekerja. Jadi, ini poin krusialnya. Kita sering banget mikir kalau data itu nggak mungkin bohong kan? Tapi ternyata itu nggak sepenuhnya benar. Data bisa dipalsukan, bisa direkayasa untuk menciptakan sebuah ilusi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Istilah kerennya itu ilusi data. Contoh paling gampang yang pasti pernah Anda temui adalah ulasan produk palsu di toko online. Tahu kan? Puluhan ulasan bintang 5 yang kelihatannya meyakinkan banget. Padahal semuanya dibuat-buat, cuma supaya kita tertipu buat beli produk yang kualitasnya mungkin nggak seberapa. Perbandingan ini bisa bantu kita buat bedain. Di satu sisi ada realitas, fakta objektif, ulasan asli dari pembeli sungguhan, informasi yang sudah diverifikasi. Nah, di sisi lain ada ilusi, data palsu, komentar bayaran, dan berita yang sengaja dipelintir. Kuncinya apa? Kita harus punya skeptisisme yang sehat. Jangan langsung percaya. Oke, kita udah paham masalahnya, ancamannya. Sekarang bagian yang paling penting, solusinya. Gimana caranya kita bisa mulai mengunci pintu-pintu digital kita ini? Hal terpenting yang perlu kita ingat adalah kita nggak berdaya. Anda punya kendali penuh. Mengamankan data pribadi itu adalah sesuatu yang bisa kita semua lakukan kok. Dan kita akan mulai dari langkah-langkah yang paling sederhana. Anggap ini daftar periksa harian Anda. Pertama, selalu tinjau apa yang mau Anda bagikan. Sebelum klik pause, tanya dulu ke diri sendiri, informasi ini beneran perlu diketahui publik nggak ya? Kedua, batasi informasi pribadi. Jangan kasih data lebih dari yang diminta. Kalau ada aplikasi center yang minta akses ke daftar kontak Anda, nah itu udah tanda bahaya besar. Ketiga, terus tingkatkan kewaspadaan. Semakin Anda paham modusnya, semakin susah Anda untuk ditipu. Daftar periksa tadi itu ibarat perkakasnya. Tapi, sistem keamanan terbaik itu sebetulnya bukan software antivirus atau firewall loh. Sistem terbaik itu ada di dalam diri Anda sendiri. Konsep ini namanya literasi data.
Ini bukan cuma soal jago teknologi, tapi lebih kesadaran. Kesadaran untuk paham betapa berharganya data Anda, sadar akan risikonya, dan bertanggung jawab atas informasi yang Anda sebar, baik itu data milik sendiri maupun milik orang lain. Kalau ada satu hal yang wajib Anda ingat dari semua obrolan kita hari ini, inilah poinnya. Teknologi bisa gagal, kata sandi bisa dicuri, tapi kesadaran dan pengetahuan Anda, itulah lapisan pertahanan paling kuat yang nggak bisa diretas oleh siapapun. Jadi saya mau tutup dengan pertanyaan yang sama seperti di awal. Tapi sekarang, mudah-mudahan maknanya jadi lebih dalam. Setelah tahu semua ini, siapa yang seharusnya memegang kunci rumah digital Anda? Jawabannya tentu saja adalah Anda sendiri.